Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru honorer dimanapun Bapak Ibu guru berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait begini cara konfirmasi formasi yang tersedia di SSCASN P3K. Nah, apapun yang diarahkan oleh sistem terkait lokasi formasi nantinya, tentunya itulah yang bisa Bapak Ibu lamar nantinya ya. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada sebuah video informasi. Di sini dikatakan bahwasanya untuk pengangkatan ya 193.954 guru yang sudah lolos PG itu diasumsikan direncanakan berdasarkan timeline itu mulai bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 2022. Jadi secara otomatis kita masih optimis ya, karena ini baru bulan Juli. Jadi kita masih menunggu kejutan ya di bulan Agustus nanti apakah betul-betul timeline ini sesuai atau bagaimana Bapak Ibu ya. Yang jelasnya yang kita tunggu adalah pengangkatan guru yang sudah lulus passing grade P3K 2021 sesuai amanat yang disampaikan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Seperti itu ya, yang mana kita perhatikan bahwasanya di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu guru yang sudah lulus passing grade itu tidak perlu dites lagi dan akan diberikan penempatan tergantung dari ketersediaan kuota atau formasi. Nah, berdasarkan timeline ini kita masih berharap agar bulan Agustus nanti betul-betul ya ada pengangkatan guru yang sudah lulus PG tahun 2021 seperti itu. Nah, tentunya ketika Bapak Ibu yang sudah lulus PG ingin diangkat menjadi ASN P3K melalui sistem langsung penempatan, tentunya Bapak Ibu itu wajib untuk mendaftar ulang di akun SSC ASN, karena nantinya Bapak Ibu itu akan melakukan konfirmasi penempatan yes or no di aplikasi SSC ASN. Nah, di sini kita bisa cek bersama bahwa berdasarkan hasil audiensi yang diterima oleh perwakilan dari BKM Pusat, di sini dikatakan bahwasanya untuk data kebutuhan guru di seluruh Indonesia itu berdasarkan data Dapodik. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di sini ya, diperhatikan di bagian di sini. Nah, di sini dikatakan sistem penguncian formasi yaitu guru induk diprioritaskan untuk memilih formasi yang tersedia. Nah, jadi bagi rekan-rekan guru honorer yang termasuk nanti dalam pengunci formasi di sekolah induk, Bapak Ibu itu akan langsung diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang ada di sekolah induk Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu itu akan diprioritaskan memilih formasi yang tersedia di sekolah induk apabila Bapak Ibu adalah seorang pengunci formasi nantinya atau memenuhi syarat untuk hal tersebut ya. Kemudian di sini dalam sistem pemilihan formasi pelamar prioritas 1 guru lulus passing grade itu akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi dengan memilih yes or no. Jadi nantinya Bapak Ibu itu tidak perlu lagi membuat akun SSCASN. Bapak Ibu itu langsung akan diarahkan oleh sistem SSCASN 2022 untuk ke lokasi formasi atau ke bagian pendaftaran formasi. Nantinya di situ Bapak Ibu akan diarahkan lagi oleh sistem untuk memilih lokasi formasi yang disediakan. Nantinya akan muncul konfirmasi apakah Bapak Ibu bersedia atau tidak dengan konfirmasi yes or no. Nah, oleh karena itu nantinya Bapak Ibu itu harus melakukan pendaftaran ulang di sistem SSCASN tetapi tanpa adanya seleksi. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak mendaftar ulang, terutama bagian sudah lolos PG, berarti nantinya itu sistem
kepesertaan teman-teman sebagai pelamar prioritas 1 itu akan hangus. Nah, di sini kami akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara konfirmasi yes or no di SSCISN. Ini belum informasi resmi ya, ini belum juknis resmi, tetapi ini sekedar tambahan referensi saja. Nanti Bapak Ibu cocokkan dengan petunjuk teknis yang keluar dari Panselnas. Ini cuman memberikan referensi tambahan berdasarkan hasil audiens. Jadi ini bukan informasi resmi, seperti itu ya. Oke, kita langsung to the point saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini pertama-tama Bapak Ibu itu wajib ya login dulu di akun SSCISN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan proses pembuatan akun ya bagi pelamar prioritas 1. Nah, jadi ketika Bapak Ibu anggaplah lupa password, nantinya di menu di bagian bawah itu akan ada menu untuk mereset password ya. Jadi Bapak Ibu sisa klik mereset password dan ikuti petunjuk teknisnya. Nah, kemudian kita kembali lagi di sini Bapak Ibu silakan masukkan nick ya, masukkan nick yang dipakai di tahun lalu dan masukkan password yang dipakai juga tahun lalu. Jadi intinya kita akan login menggunakan akun SSCISN tahun 2021. Ini untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3 dan guru honorer yang sudah memiliki akun SSCISN tahun 2021, seperti itu ya. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan nick dan password, nantinya Bapak Ibu itu langsung klik tombol masuk, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu langsung klik tombol masuk. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Setelah Bapak Ibu klik tombol masuk, nantinya kita akan langsung diarahkan ke sistem pemilihan formasi. Jadi Bapak Ibu akan melewati beberapa tahapan karena tahapan sebelumnya kemungkinan besar itu akan dilalui oleh pelamar umum, seperti itu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke bagian lokasi formasi. Jadi pertama-tama Bapak Ibu akan memilih PPK guru, kemudian memilih di instansi mana, pemerintah kabupaten kota mana. Setelah itu Bapak Ibu akan memilih jenis formasi. Nah, di sini Bapak Ibu otomatis akan muncul S1 pendidikan Bapak Ibu ya. Kemudian jabatan Bapak Ibu sesuai dengan ijazah itu akan muncul secara otomatis. Kecuali kalau ada perubahan sedikit mungkin bisa jadi Bapak Ibu menginput ulang. Nah, kemudian yang paling penting ini di bagian lokasi formasi Bapak Ibu ya. Nah, di lokasi formasi ini disinilah nantinya sistem SSCISN akan mengarahkan Bapak Ibu untuk memilih lokasi formasi yang masih bisa Bapak Ibu daftar. Jadi intinya apapun yang ditunjukkan sistem di bagian pemilihan formasi atau lokasi formasi berarti sekolah itu bisa Bapak Ibu daftar. Seperti itu ya. Terlepas dari misalkan Bapak Ibu punya saingan nanti, terutama yang non induk, itu di belakang persoalan. Artinya nanti kita lihat di pengumuman kelulusan, seperti itu ya. Di pengumuman penempatan, apakah Bapak Ibu akan menempati formasi yang Bapak Ibu pilih atau bagaimana? Karena admin kurang bisa menjamin ya. Apakah nantinya misalkan pada saat memilih sekolah di SSCISN, apakah hanya Bapak Ibu yang memilih sekolah itu, tidak ada guru yang lain yang akan memilih sekolah itu? Admin tidak bisa menjamin. Intinya apapun istilahnya formasi yang ditujukan oleh sistem di SSCISN itu yang bisa Bapak Ibu daftar. Nah, nantinya seperti ini Bapak Ibu ya. Posisinya seperti ini nantinya ya. Pada saat Bapak Ibu ditunjukkan daftarnya, nah posisinya nanti seperti ini. Akan muncul banyak nama-nama sekolah di sini ya. Akan muncul banyak nama-nama sekolah ya. Kemungkinan ya kalau tidak ada perubahan akan muncul banyak nama-nama sekolah. Di sini Bapak Ibu diinstruksikan untuk memilih satu saja ya, satu lokasi formasi. Setelah itu kemungkinan sesuai dengan hasil audiensi, ini bayangan saja Bapak Ibu ya, akan muncul menu konfirmasi. Apakah Bapak Ibu mau mengklik yes atau Bapak Ibu mengklik no. Nah, ketika Bapak Ibu tidak menginginkan satupun lokasi formasi yang ada di SSCISN ini, maka kemungkinan besar Bapak Ibu itu akan masuk ke dalam cloud. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah seperti ini realnya nanti? Belum tentu Bapak Ibu ya, karena apa yang admin sampaikan ini cuman berdasarkan bayangan dari hasil audiensi, bukan petunjuk resmi dari Panselnas. Jadi intinya terkait pemilihan formasi untuk pelamar prioritas 1, kita tunggu saja petunjuk resmi dari Kemendikbud dan Panselnas, seperti itu ya. Jadi ini sekedar untuk menambahkan preferensi saja berdasarkan hasil audiensi guru lolos PG dengan BKN, seperti itu ya.
Jadi ini bukan resmi Bapak Ibu ya. Jadi yang jadi patokan nanti adalah tetap petunjuk resmi. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan mekanisme penempatan untuk guru lulus passing grade tahun 2021 itu ada 4 sebenarnya Bapak Ibu ya. Yang utama di sini ini 2 ya, bahwasanya untuk prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori. Nah, jadi kategori pertama dalam prioritas 1 yang paling diutamakan, yang pertama adalah THK 2, kemudian guru honorer negeri, kemudian lulusan PPG dan guru honorer swasta. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan ada kategori yang sama, nantinya akan dilihat nilai terbaik tahun lalu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi kemudian kita lanjut lagi sedikit di sini Bapak Ibu guru sekalian, bahwasanya misalkan ya, anggaplah Bapak Ibu ternyata tidak bisa mengisi formasi karena kuota sudah full atau kuota sedikit. Di sini dari hasil audiensi kita lihat di poin 8 dan poin 11. Di sini katakan apabila jumlah guru lulus PG melebihi kebutuhan kuota Pemda, maka akan menunggu kuota tahun berikutnya dengan tetap memperhitungkan kelulusan guru yang lulus PG. Kemudian di poin 11, pergeseran guru honorer prioritas keluar daerah itu dapat dilakukan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari pemerintah yang dituju. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bagi yang masuk cloud ada 2 kemungkinan, menunggu kuota berikutnya atau ditawarkan ke luar instansi. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.